Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku, gimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Nah, pada kesempatan kali ini bersama Ustazah Tasya kita akan membahas topik yang sangat menarik. Nah, topik apakah itu? Topik ini ialah perilaku-perilaku yang perlu kita tanamkan sejak dini. Langsung saja ya. Apa saja pembahasan kita kali ini? Terdapat 3 topik pembahasan, yaitu perilaku anti narkoba, kemudian anti bullying, dan yang terakhir anti radikalisme. Mari kita ke pembahasan yang pertama, ialah topik tentang perilaku anti narkoba. Pembahasan tentang narkoba akan Ustazah buka dengan satu pertanyaan. Apakah anak-anak tahu apa itu narkoba? Narkoba merupakan narkotika dan obat-obatan yang mengandung zat adiktif atau berbahaya dan terlarang. Belakangan ini, narkoba populer di semua kalangan, salah satunya di kalangan generasi muda bangsa Indonesia. Penyalahgunaan narkoba kini telah merebak ke semua lingkungan, bukan hanya di kalangan anak-anak yang dianggap nakal dan preman, tetapi telah memasuki ke lingkungan kampus, bahkan ada juga yang di lingkungan sekolah. Sekarang kita lanjutkan ke jenis-jenis narkoba. Kira-kira apa aja ya? Yang pertama adalah narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini ada ganja, ada opium, dan tanaman kokain yang sangat berbahaya jika dikonsumsi karena berisiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Selanjutnya narkotika golongan 2. Sementara narkotika golongan ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa diantaranya seperti morfin, alfaprodina, dan lain-lain. Golongan 2 juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan yang terakhir narkotika golongan 3. Golongan ini memiliki resiko ketergantungan yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti pembahasan tadi, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami, namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia. Jika berdasarkan pada bahan pembuatannya, jenis-jenis narkoba tersebut diantaranya adalah yang pertama, narkoba jenis sintesis. Nah, jenis ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk keperluan pengobatan dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintetis seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Selanjutnya, narkotika jenis semisintetis. Pengolahan menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstraksi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Yang ketiga, narkotika jenis alami. Ganja dan kokain menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses yang sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya adalah kematian. Sebenarnya, jika diberikan dalam dosis yang diresepkan dokter, narkoba sebagai zat yang diperlukan dalam pengobatan pada layanan kesehatan. Namun malah disalahgunakan sehingga menimbulkan berbagai dampak, di antaranya dehidrasi. Penyalahgunaan tersebut bisa menyebabkan keseimbangan elektrolit berkurang. Akibatnya, badan kekurangan cairan. Jika efek ini terus terjadi, tubuh akan kejang-kejang, muncul halusinasi, perilaku lebih agresif dan sesak pada bagian dada. Jangka panjang dari dampak dehidrasi ini dapat menyebabkan kerusakan pada otak. Kemudian halusinasi. Halusinasi menjadi salah satu efek yang sering dialami oleh pengguna narkoba seperti ganja. Tidak hanya itu saja, dalam dosis berlebih juga bisa menyebabkan muntah, mual, rasa takut yang berlebih, serta gangguan kecemasan. Apabila pemakaian berlangsung lama, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk seperti gangguan mental, depresi, serta kecemasan terus-menerus. Menurunnya tingkat kesadaran.
Pemakai yang menggunakan obat-obatan tersebut dalam dosis yang lebih, efeknya justru membuat tubuh terlalu rileks sehingga kesadaran berkurang drastis. Beberapa kasus si pemakai tidur terus-menerus dan tidak bangun-bangun. Kemudian adalah kematian. Dampak narkoba yang paling buruk terjadi jika si pemakai menggunakan obat-obatan dalam dosis yang terlalu tinggi, yang biasa kita kenal dengan overdosis. Gangguan kualitas hidup. Bahaya narkoba bukan hanya berdampak buruk bagi kondisi tubuh. Penggunaan obat-obatan tersebut juga bisa mempengaruhi kualitas hidup, misalnya susah konsentrasi saat bekerja, mengalami masalah keuangan, hingga harus berurusan dengan kepolisian jika terbukti melanggar hukum. Dampak-dampak yang disebutkan tadi sangat berbahaya ya. Alangkah lebih baiknya jika kita melakukan tindakan pencegahan atau preventif. Tindakan preventif yang bisa kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, selektif dalam memilih lingkungan pergaulan. Kita bisa berteman dengan siapa saja dan tidak memilih-milih dalam berteman. Namun penting juga untuk dapat selektif dalam bergaul sehari-hari. Artinya kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk untuk kita. Lingkungan yang baik akan membawa kita ke hal baik. Semisal kita di lingkungan yang buruk, kita juga akan ikut buruk kalau tidak pintar membatasi. Selanjutnya, melakukan kegiatan positif. Lingkungan yang baik tersebut akan mendorong kita melakukan kegiatan yang positif. Misalnya belajar bersama, bermain tradisional bersama, berorganisasi, berdiskusi, bahkan bisa membuat karya bersama. Sehingga tidak ada celah untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang negatif. Yang terakhir, mengenal jenis dan bahaya narkoba. Jika kita sudah tahu apa saja jenis narkoba dan bahayanya, maka tidak ada alasan lagi untuk tertarik menjerumuskan diri di dunia narkoba. Banyak membaca akan memperluas wawasan kita sehingga kita bisa terhindar dari perilaku-perilaku negatif, salah satunya penyalahgunaan narkoba. Anak-anakku, kita sampai pada topik yang kedua, yaitu perilaku anti-bullying. Nah, apa saja yang akan kita pelajari? Langsung saja simak penjelasan berikut ya. Mari kita buka dengan pertanyaan. Kalau kamu pernah menghina, mengejek, memukul, memusuhi atau mengucilkan teman, nah, bisa jadi bullying sudah terjadi. Kalau kamu pernah ngerasain dihina, diejek, dipukul, dimusuhi, atau dikucilkan, bisa saja terjadi bullying pada dirimu. Arti dari bullying itu apa sih? Bullying adalah tindakan yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang lebih lemah, dengan tujuan untuk mengganggu atau menyakiti baik secara verbal, fisik, atau mental sehingga menyebabkan orang lain menderita. Lalu ada beberapa bentuk bullying. Ini dibagi menjadi 3 bentuk. Yang pertama, bullying verbal. Bullying verbal adalah bentuk bullying paling umum yang sering dijumpai di berbagai kalangan dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa bentuk bullying verbal antara lain mencela, memfitnah, menghina, memanggil dengan julukan yang buruk, dan kata-kata tidak pantas. Selanjutnya ada bullying fisik. Bullying fisik merupakan bentuk yang sering masuk dalam pemberitaan kasus bullying di media cetak maupun elektronik. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku bullying fisik dapat berupa memukul, meninju, menendang, mencekik, meludah, mencakar, menjambak, dan lain-lain. Bahkan bullying fisik dapat berlanjut pada upaya pengerusakan barang-barang orang yang menjadi sasaran bullying. Dan yang terakhir, bullying mental. Berbeda dengan bullying fisik dan verbal yang mudah dideteksi, bullying relasional atau mental justru membutuhkan usaha yang lebih jeli karena sifatnya sistematis. Bullying relasional atau mental biasanya dilakukan dengan cara mengucilkan, menghindari, menolak, maupun mengabaikan orang yang menjadi sasaran. Selain ketiga bentuk tersebut, saat ini muncul bentuk baru dari bullying yang terjadi karena pesatnya pertumbuhan teknologi, yaitu cyberbullying.
Bullying dunia maya ini tidak hanya dilakukan di media sosial, namun juga bisa melalui panggilan maupun pesan singkat, seperti halnya mengirim pesan menyakitkan, menelepon terus-menerus tanpa mengatakan apapun, menyebarluaskan video penindasan si korban, ataupun memberikan komentar jahat di setiap unggahan korban. Bullying bisa kita temui di mana saja. Nah, ada di sekolah, bisa di ruang kelas, lorong sekolah, kantin, lapangan, toilet. Kemudian di internet juga bisa. Bullying terjadi lewat media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan lain-lain. Kemudian bullying itu disebabkan karena berbagai hal. Bisa karena ikut-ikutan teman yang ngelakuin bullying, pernah ngalamin bullying lalu ngelakuin bullying ke orang lain, jadi ini seperti balas dendam. Kemudian ada masalah di rumah lalu melampiaskannya dengan menyakiti orang lain, ini juga bisa. Kemudian punya sifat yang tidak disukai teman-temannya, kemudian dendam dan iri hati, meniru dari sosial media, dan ada tradisi bullying dan itu tidak diselesaikan tapi terus-menerus dilakukan. Bagi kalian yang anggap bullying itu candaan, perlu kalian ketahui bahwa sekecil apapun bullying bisa merugikan diri sendiri bahkan membahayakan orang lain loh. Dari adanya bullying, korban ini bisa nanti marah, sakit fisik, merasa sendiri, takut sekolah, kemudian mengasingkan diri. Nah, jadi prestasi akademiknya juga bisa menurun, kepercayaan dirinya juga menurun, trauma, bisa depresi, bahkan ingin bunuh diri. Kemudian bagi si pelaku sendiri, dia sulit bergaul dengan teman, tidak punya empati, menganggap kekerasan sebagai sesuatu hal yang boleh aja dilakukan, menjadi dewasa yang agresif, menimbulkan kekerasan lain, dan menyebabkan tindakan kriminal. Nah, berikut tips ngebentuk pertemanan yang bebas bullying. Yang pertama, saling menghargai dan mendukung. Kemudian menjadi pendengar yang baik dan tidak saling menghakimi. Kemudian saling menggunakan kata-kata yang baik, tidak membicarakan kejelekan di belakang, dan saling memaafkan. Nah, demikianlah tips-tips membentuk pertemanan yang bebas bullying. Kita ciptakan pertemanan yang sehat ya. Anak-anakku, mari kita menuju ke topik yang terakhir yaitu anti-radikalisme. Siap? Dari perspektif bahasa, sebenarnya radikal jauh berbeda dengan teroris. Sebab radikal adalah proses secara sungguh-sungguh untuk melatih keberhasilan atau cita-cita yang dilakukan dengan cara-cara yang positif. Sementara itu, terorisme berasal dari teror yang bermakna menakut-nakuti pihak lain. Oleh sebab itu, teror selalu dilakukan dengan cara-cara negatif, menakut-nakuti pihak lain. Setidaknya, radikalisme bisa dibedakan ke dalam dua level, yaitu level pemikiran dan level aksi atau tindakan. Anak-anakku, siswa-siswi baru SMP Muhammadiyah Al-Mujahidin, dari segi usia kalian berada pada masa remaja, yaitu 12-21 tahun yang merupakan masa peralihan antara masa kehidupan anak-anak dan masa kehidupan orang dewasa. Itulah sebabnya para peserta didik SMP, SMA banyak melakukan berbagai aktivitas untuk menemukan jati dirinya. Apa yang harus kita lakukan agar terhindar dari perilaku radikalisme? Nah, kita bisa melakukan dengan berbagai tindakan pencegahan atau upaya preventif. Seperti apa? Yang pertama, memperkuat wawasan kebangsaan agar kita lebih mengenal tentang bangsa kita, baik dasar negara, hukum, dan keragaman bangsa Indonesia. Yang kedua, mengembangkan cara berpikir kreatif dan kritis tentang pengetahuan-pengetahuan baru yang didapatkan. Jadi ketika ada informasi baru, pengetahuan-pengetahuan baru, kalian mencari tahu apakah seluk-beluk dari informasi itu. Jadi tidak serta-merta langsung percaya seperti itu ya nak. Kemudian
Yang ketiga adalah toleransi terhadap segala perbedaan yang ada di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan yang terakhir, saling menjaga persatuan dan kesatuan. Dengan begitu, radikalisme tidak akan bisa berkembang di Indonesia. Dengan adanya kerjasama dan ada tujuan bersama, maka akan terjadilah negara yang anti dengan radikalisme. Anak-anakku, terima kasih ya kalian udah menyimak dari awal sampai akhir 3 topik pembahasan kita, yaitu anti narkoba, anti bullying, dan anti radikalisme. Semoga dengan pembahasan materi ini dapat meningkatkan pemahaman kalian tentang apa itu perilaku anti narkoba, perilaku anti bullying, dan perilaku anti radikalisme ya. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.